Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam renungan malam terusus firman Tuhan pada saat ini, edisi Sabtu tanggal 17 Juli tahun 2021. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini Tuhan, kami akan kembali ingin merenungkan firman-Mu. Hadirlah Engkau dengan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami. Bukalah hati dan pikiran kami dan enyahkanlah pikiran kami yang sia-sia, yang akan menghalangi kami untuk dapat mendengar dengan sungguh akan firman-Mu. Berkati pula hamba-Mu yang memberitakannya, supaya dimampukan memberitakan firman ini kepada sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-35 sampai yang ke-43. Yang pada hari ini saya buat sebuah tema yaitu seruan iman yang menyembuhkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanannya terkhusus di dalam Ia menyatakan mujizatnya, di dalam Ia menyembuhkan orang, Yesus tidak melulu melakukan tindakan yang bersentuhan langsung dengan orang-orang yang akan disembuhkannya, sehingga terkadang hanya melewati perkataan saja orang yang Ia sembuhkan itu akan menerima kesembuhan. Nah, salah satu contoh misalnya yang ada di dalam nas kita pada hari ini, di mana Ia menyembuhkan seorang yang buta, cacat, pengemis, hanya dengan menanyakan ketika orang buta ini berseru, ketika ia mendengar ada orang yang lewat dalam suasana yang begitu gaduh, sehingga ia bertanya kepada orang yang ada di dekatnya. Dan ketika dikatakan bahwa yang lewat itu adalah Yesus, orang Nazaret, maka ia dengan sigap berseru meminta pertolongan Tuhan. Dan yang kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus memperhatikan seruan itu dan bertanya kepada orang buta ini, apa yang akan kamu minta atau yang kamu kehendaki dari saya supaya saya perbuat? Dan jawaban orang buta ini mengatakan, saya ingin melihat. Dan seketika itu juga Yesus katakan, karena imanmu, kamu percaya atas kuasa Tuhan, maka sekarang kamu boleh melihat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman adalah salah satu bagian yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di samping dikatakan doa adalah napas hidup orang percaya, karena doa adalah alat dan sarana untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, iman salah satunya adalah tidak saja merupakan alat untuk kita berkomunikasi dengan Allah, tetapi lebih kepada alat untuk kita bisa menjangkau, untuk kita bisa memahami setiap kehendak dan maksud Tuhan. Karena dengan iman terkadang kita bisa memahami dengan melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita,
maka iman adalah bagian yang terpenting yang memberikan kita kekuatan. Iman adalah bagian yang sangat penting dalam kita memahami dan bisa sampai kepada kehendak Allah. Karena bagaimanapun di dalam keberadaan hidup kita, terkadang kita sulit untuk menerima segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita memiliki iman, maka kita akan mampu menerima, bahkan mungkin menyelami, meskipun Allah tidak mampu kita selami secara sempurna. Tetapi setidaknya dengan iman kita bisa sampai, kita bisa memahami, kita bisa tahu, ya, karena hidup di dalam kebenaran Tuhan atau firman Tuhan itu juga bagian yang dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh pengemis buta ini adalah suatu gambaran bagaimana iman telah berbicara dan Tuhan menjawab setiap seruan yang didasari dengan kepercayaan dan iman. Walaupun pada saat ini kita merasa apakah kita kurang doa kita, apakah kita kurang sungguh-sungguh sehingga kita masih tetap berada dalam keadaan di mana pandemi ini terus berlangsung. Bukan hal itu yang ingin kita pahami Bapak Ibu saudara-saudara. Memang terkadang doa kita bisa langsung dijawab, bisa juga ditunda oleh Tuhan. Tetapi mungkin saat ini bukan karena kita kurang doa, bukan karena kita kurang iman, bukan karena kita tidak sungguh-sungguh. Tetapi inilah yang Tuhan mau katakan, bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti kita menghadapi sendiri. Ia memberi kita suatu bentuk tempaan pembelajaran yang berharga di dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita melihat bahwa hidup kita memang bergantung kepada Tuhan. Walaupun saat ini doa kita belum terjawab, sekali lagi saya mau katakan, jangan kita katakan kurang iman, kurang doa kita, kurang sungguh. Tetapi itulah Tuhan, ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu di bawah pengetahuannya, sepengetahuan Tuhan. Untuk bisa memahami itu, maka itu kita harus memiliki iman supaya kita bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rencanakan, dan apa yang akan kita lakukan untuk menjalani dan melaluinya. Dengan demikian, seperti orang buta ini, Tuhan bisa mengubah seruan iman itu menjadi doa yang terjawab. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dan menolong kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kalau pada saat ini kami kembali boleh diingatkan tentang bagaimana iman kami boleh senantiasa dihidupkan, boleh senantiasa dibangkitkan kembali, terlebih di masa-masa sekarang ini. Biarlah dengan kebenaran firman-Mu, belajar dari kehidupan seorang pengemis buta, Tuhan mendengar seruan imannya yang sungguh. Kalau pada saat ini kami mengalami keadaan yang sulit dan sukar, lebih pandemi yang saat ini masih melanda kami, janganlah kami menganggap bahwa kami kurang doa, kurang beriman, tetapi
biarlah kami semakin sungguh-sungguh, karena apa yang kami lakukan itu tidak akan menjadi sia-sia, karena Tuhan suatu saat nanti menjawab doa kami. Terima kasih Bapa di surga, demikianlah kami menyerahkan segenap keberadaan hidup kami. Tolong kami Tuhan agar kami boleh tetap dikuatkan, dimampukan melewati keadaan kami saat ini. Tetap percaya, tetap meyakini bahwa Tuhan dapat diandalkan. Tuhan peduli kalau saat ini Tuhan sedang memperhatikan kami dan sedang berusaha untuk memberi kami jalan keluar dan solusi dari setiap usaha-usaha yang boleh dilakukan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Kami pinta kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong hidup kami. Amin.